Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mengga Trigustin dengan NIM 242 1050 384. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPN dan PPNBM. PPN itu adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai, PPNBM adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin tentang PPN. Yang pertama adalah undang-undang yang mengatur PPN. Nah, dalam slide ini sudah tertera undang-undang yang mengatur PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Selanjutnya diupdate lagi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Selanjutnya diupdate lagi pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, untuk informasi terakhir itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di sini sesuai dengan pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa PPNBM beserta perubahannya, undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan PPN ini dapat disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984. Jadi semua undang-undang yang membahas tentang peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM ini disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Karakteristik bisa disebut dengan ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari pajak pertambahan nilai yang pertama adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Yang ketiga ada multi stage non kumulatif. Yang keempat ada pajak objektif. Untuk yang pertama yaitu pajak atas konsumsi di dalam negeri adalah pajak PPN ini adalah pajak yang dikenakan atas pengkonsumsian barang dalam negeri, bukan di luar negeri. Jadi disebut dengan pajak atas konsumsi di dalam negeri. PPN itu bukan pajak atas kegiatan bisnis. Terus pemikul beban PPN adalah konsumen. PPN menganut destination principle, yaitu pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Jadi, ketika ada barang yang dikirim dari luar negeri atau dari luar daerah pabean ke dalam sini, ke dalam negeri, itu dikenakan PPN karena itu dikonsumsi atau digunakannya di dalam negeri. Beda lagi kalau seandainya kita mengirimkan barang ke luar negeri, itu tidak dikenakan PPN, namun tarifnya 0%. Bisa tidak bisa disebut tidak dikenakan ya, dikenakan tetapi tarifnya 0%. Kenapa? Karena barang itu akan dikonsumsi atau digunakan di luar negeri. Nah, selanjutnya, di sini ada alur pembayaran PPN. Nah, di dalam daerah pabean, DP ini adalah daerah pabean ya. Nah, di dalam daerah pabean itu, PKP itu membayarkan sebesar, kalau di sini masih 11% ya, tapi dari mulai 1 Januari 2025, PPN itu sudah 12%. Jadi PKP akan menyetorkan kepada petugas pajak atas pengkonsumsian atau penggunaan dari BKP atau JKP sebesar 12%. Nah, ini sudah dituliskan kalau PKP ke luar negeri atau orang yang berjas yang di luar daerah pembayaran ini itu kan diibaratkan sebagai luar luar daerah pembayaran, luar daerah yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, itu tarifnya adalah 0%. Dan ketika orang luar ini ke PKP menyalurkan barang ke PKP ini itu dikenakan 12%. Nah, di sini kan tetap 11% ya. Aslinya ini 12%. Kenapa kok dikenakan 12%? Padahal PKP keluar itu nol. Tapi kenapa kalau luar ke PKP itu ada pajaknya? Karena
Ya, pengkonsumsian barang tersebut itu ada di dalam daerah pabean. Meskipun itu yang mengirimkan adalah dari pihak luar negeri. Selanjutnya, pajak tidak langsung. Bisa disebut pajak tidak langsung karena yaitu tadi, seperti contoh Indomaret. Nah, Indomaret ini memungut PPN. Yang membayar PPN itu adalah konsumen. Setiap kita belanja di Indomaret itu jika kalian teliti, kalian baca di struknya, itu pasti ada pajak. Nah, itu PPN. Kita yang membayar PPN kepada Indomaret, selanjutnya Indomaret itu nanti akan menyalurkan pajak itu kepada kas negara. Selanjutnya ada multi-stance non-kumulatif. Nah, di sini sudah ada perumpamaannya. Di sini perumpamaannya adalah industri tekstil. Nah, industri tekstil ini menjual barangnya kepada industri garment itu sebesar 10.000. Dikenakan PPN 1.100. Nah, dari mana 1.100 ini? Dari 10.000 dikalikan 11%. Tetapi kalau seandainya sudah di 2025, mungkin ini PPT-nya adalah PPT yang sebelum ganti. Jadi 10.000 ini kita kalikan dengan tarif PPN di tahun itu, yaitu 11%. Nah, dari 1.100 itu nanti yang akan disetorkan oleh industri tekstil ke kas negara. Selanjutnya industri garment juga menjual ke pedagang besar kan. Nah, apa namanya? PPN-nya ini adalah 14.000 kan jelas dinaikkan. Soalnya tidak ada orang-orang yang membuka usaha tanpa mengambil laba. Nah, 14.000 ini kita kalikan dengan PPN juga ketemu 1.540. Kenapa kok harus dikurangi 1.100? Karena pajak pertambahan nilai. Pertambahannya saja, 4.000-nya saja. Jadi kita kurangi 1.100 ini dari yang sudah dibayarkan industri tekstil sebelumnya ke kas negara. Sama selanjutnya seperti itu. Selanjutnya adalah pajak objektif. Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif, subjek pajak tidak relevan, tidak memperhatikan asas keadilan pungutan pajak. Selanjutnya di sini ada, oke, saya skip. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang subjek PPN. Nah, kalau tadi sudah tentang pajak pertambahan nilai, nah di sini adalah orang-orang yang diwajibkan bayar PPN atau subjek PPN. Pengusaha kena pajak itu sudah dijelaskan di sini. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Itu adalah pengertian dari pengusaha. Selanjutnya, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang sudah dijelaskan tadi yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN yang sudah kita bahas di slide pertama tadi. Selanjutnya, yang terakhir ada pengusaha kecil, yaitu seorang pengusaha yang selama 1 tahun buku itu melakukan penyerahan BKP dan atau JKP itu belum mencapai 4,8 M. Jadi itu disebut pengusaha kecil dengan aturan nomor PMK nomor 197 atau PMK nomor 3 tahun 2013. Selanjutnya di sini ada timeline pelaporan pengukuhan PKP. Jadi tadi kan pengusaha kecil itu adalah pengusaha yang dalam 1 tahun buku mereka belum mencapai 4,8 M. Nah, ketika mereka sudah mencapai 4,8 M, bagaimana cara mereka melaporkan pengukuhan PKP? Nah, yang pertama, ini perumpamaannya adalah dari bulan Januari 2024, ternyata di bulan Agustus itu omsetnya sudah lebih dari 4,8 M. Jadi saat itu juga pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk pengukuhan PKP. Boleh langsung besoknya atau besoknya. Dan untuk masa terakhir pengukuhan PKP, melaporkan pengukuhan PKP itu adalah 31 Desember tahun buku tersebut. Jadi ketika dia omsetnya melebihi 4,8 input di 2024, maka tanggal 31 Desember 2024 dia sudah harus mengukuhkan usahanya sebagai PKP.
Selanjutnya di sini ini contoh soalnya PT ABC bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik sejak 2 Januari 2023. Terdaftar sebagai wajib pajak di KPP pertama Kediri. Peredaran brutonya segini. Nah, ini kita cari di bulan apa dia sudah mencapai omset 4,8 M. Untuk pelaporannya terakhir sama 31 Desember di tahun buku tersebut. Selanjutnya, kalau tadi subjek PPN, di sini saya akan membahas tentang objek PPN. Nah, objek PPN ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1, Pasal 16C, dan Pasal 16D. Yang pertama, Pasal 4 Ayat 1, yaitu pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan BKP, impor BKP, impor ya, penyerahan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud, pemanfaatan JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor BKP berwujud dan JKP. Selanjutnya pasal 16C yaitu KMS atau kegiatan membangun sendiri. Nah, kegiatan membangun sendiri ini juga dikenakan pajak, yaitu sesuai dengan pasal 16C tentang KMS. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan untuk sendiri atau digunakan untuk pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan PMK. Jadi tetap dikenakan pajak dengan aturan yaitu Undang-Undang KMS, kegiatan membangun sendiri. Selanjutnya pasal 16D yaitu penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan menurut pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Nah, di sini adalah yang termasuk penyerahan BKP. Penyerahan barang kena pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha. Selanjutnya, di sini ada penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Oke, saya langsung ke yang tidak termasuk penyerahan BKP. Penyerahan BKP kepada makelar, yang kedua ada penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, yang ketiga ada penyerahan BKP dalam hal PKP melakukan pemungutan tempat pajak terutang. Yang keempat adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pengambilan usaha serta tujuan setoran modal pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan. Selanjutnya, barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Masih 30. Selanjutnya, penyerahan khusus kegiatan membangun sendiri. Nah, ini tadi yang ada di pasal 16C UU PPN. Nah, di sini ini adalah undang-undang yang mengenakan pajak orang-orang yang membangun untuk orang pribadi, untuk sendiri. Nah, di sini tarifnya adalah 20% kali 11% kali total biaya kecuali perolehan tahap. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan. Berarti tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Nah, itu didirikan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya itu nanti bakal digunakan untuk sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi tetap dikenakan pajak. Nah, untuk karakteristik bangunan yang dikenakan pajak di KMS ini ada di konstruksi, utamanya terdiri kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha seperti kantor, pabrik, dan lain-lain, dan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Jadi kalau 100 meter persegi tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, Selanjutnya di sini adalah bukan barang kena pajak. Nah, ini adalah barang-barang yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama, ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Nah, itu tidak dikenakan pajak. Terus,
Yang kedua, ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Untuk daftar kebutuhan pokok itu sudah disediakan oleh Menteri Keuangan. Yang kurang lebih ada beras, singkong, terus gabah, tuh ada sendiri nanti peraturannya. Terus yang ketiga adalah makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Nah, makanan dan minuman yang disajikan dalam restoran itu tidak dikenakan pajak yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Kenapa nggak dikenakan pajak? Karena mereka sudah dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang terakhir adalah uang, emas, batangan, dan surat berharga. Itu tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, kalau tadi barang yang tidak dikenakan pajak, di sini adalah jasa yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama adalah jasa pelayanan kesehatan medis. Yang kedua ada jasa pelayanan sosial seperti panti asuhan. Yang ketiga ada jasa pengiriman surat dan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian, dan hiburan. Ini selanjutnya bisa dibaca sendiri. Terus jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum. Yang terakhir jasa boga atau catering tadi sudah dijelaskan karena mereka sudah membayar pajak daerah, tidak dikenakan PPN. Selanjutnya tarif dan dasar pengenaan PPN, yaitu tarif dan DPP. DPP itu kepanjangannya adalah dasar pengenaan PPN. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tarif normal itu kalau di sebelum 1 April 2022 adalah 10%. Setelah 1 April itu 11% dan akan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Berhubung saya menjelaskan ini sudah tanggal 24 November 2025, maka tarif PPN di Indonesia pada hari ini sudah mencapai 12%. Selanjutnya untuk ekspor BKP, JKP, dan BKPTB itu 0%. Nah, untuk mencari PPN, kita menggunakan rumus tarif dikali dasar pengenaan PPN atau DPP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tentang rumus ini. Nah, PPN ini tarif kita menggunakan tarif 12%. Tarifnya naik, tetapi cara menghitung DPP di tahun 2025 itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu tarif langsung dikalikan DPP, kalau di sini tidak. Kita harus melihat dulu dari transaksi tersebut harga jualnya berapa. Nah, itu bukan DPP, itu adalah harga jual. Untuk mendapatkan DPP, kita harus mengalihkan antara harga jual itu dikalikan 11/12. Nah, baru hasilnya itu tadi kita kalikan tarif. Hasilnya itu adalah PPN. Mengapa kok dikali 11/12? Karena setelah mengesahkan peraturan 12%, pemerintah itu mendapat komplain besar-besaran dari rakyat. Jadi ketika pemerintah itu tidak bisa menurunkan atau mengubah undang-undang dengan semena-mena, makanya dimodif atau diaplikasikan kepada DPP. Nah, jadi DPP ini tidak harga jual, tetapi masih dikalikan 11/12. Jadi seperti beda tipis lah dengan tarif PPN yang 11%. Kurang 5 menit. Nah, di sini sudah ada cara-caranya. Di sini adalah cara hitung umum versus besaran tertentu dasar hukum. Di sini sudah tertulis cara menghitung PPN terutang. Di sini masih tarif PPN kali DPP, ya benar. Tarif perutang dikali DPP, tetapi ada tambahan DPP adalah dikali harga jual dikalikan 11/12. Ini contoh perhitungannya, tetapi ini perhitungannya masih 11% ya.
Nah, di sini ada contoh DPP nilai lain. Yang pertama ada pemakaian sendiri, BKP atau JKP, harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua ada pemberian cuma-cuma, BKP atau JKP, harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor juga. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang, penyerahan film cerita, penyerahan produk hasil tembakau, BKP berupa persediaan atau aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, penyerahan BKP melalui juru lelang. Sudah selanjutnya di sini ada saat dan tempat terutang PPN. Terutangnya PPN terjadi pada saat orang pribadi atau badan mulai memanfaatkan BKPTB atau JKP tersebut di dalam daerah PBN, bukan terutang saat penyerahan. Nah, jadi ketika ada suatu perusahaan yang ternyata dia sudah mendapat omset lebih dari 4,8 M itu di bulan Juli, Juli seumpamanya di bulan Agustus di bulan Agustus 2024. Tetapi sampai Agustus 2025 dia belum mengukuhkan PKP. Nah, itu pajak yang sebelumnya yang harusnya dia di tanggal 31 Desember itu sudah harus mulai memungut PPN dan menjadi PKP, itu tetap harus ditagih. Makanya di sini terutangnya PPN itu pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan, bukan saat penyerahan. Nah, selanjutnya em, tempat terutang, penyerahan BKP, PKPOP, penyerahan JKP, tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha atau disebutkan kantor. Kantor itu tempat kegiatan usaha, pabrik, terus impor BKP, tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui DJBC. Selanjutnya, pemanfaatan BKP tidak berwujud, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktur pajak. Nah, faktur pajak ini adalah bukti transaksi dari kegiatan pajak, yaitu fungsinya adalah bukti pemungutan pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP, tanda telah dipungutnya PPN atau PPN dan PPNBM dari pembeli atas penyerahan BKP dan atau JKP, sarana bagi BKP untuk mengkreditkan pajak masukan. Nah, PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Nah, di sini saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP itu harus dibuatkan faktur pajak. Saat penerimaan pembayaran itu juga harus dibuatkan faktur pajak. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan itu juga harus dibuatkan dan yang lain-lain. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari faktur pajak. Nah, untuk faktur pajak, kode dan nomor seri itu adalah ketentuan yang per digitnya itu adalah keterangan, ada keterangannya sendiri-sendiri. Untuk pengusaha kena pajak itu dituliskan kalau pajak keluaran itu dituliskan ini, dituliskan nama PT yang mengeluarkan faktur pajak. Sedangkan di bawahnya adalah lawan transaksinya. Kalau pajak masukan, di atas ini adalah lawan transaksinya. Seandainya saya ini PT ABC. Nah, ketika saya mengeluarkan faktur pajak keluaran, nah PT saya ini ada di atas di PT ABC. Tetapi ketika saya mengeluarkan pajak masukan, saya berpindah di bawah. Nah, yang di atas ini adalah lawan transaksi saya. Ini sudah selanjutnya diisi harga apa barang atau jasa yang iniin, terus harga jualnya berapa, kalau ada potongan harganya juga diisikan, uang muka juga diisikan jika ada, DPP-nya itu adalah harga jual dikalikan 11/12, total PPN-nya itu adalah DPP dikali 11%. Selanjutnya,
Yang terakhir yaitu hmm, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di sini tambahan pajak di samping PPN yang dikenakan terhadap impor atau penyerahan barang-barang tertentu yang termasuk ke dalam kategori barang mewah. Nah, kategori barang mewah itu adalah mana? Ini. Nah, kategori barang mewah itu kendaraan bermotor. Oh, sisik, bukan, bukan. Nah, ini adalah karakteristik PPNBM, pungutan tambahan di samping PPN. Dikenakan satu kali saat impor baik oleh PKP maupun non-PKP. Saat penyerahan oleh PKP yang menghasilkan. Tidak dapat dikreditkan dan ekspor PKP mewah PPNBM bisa direstitusi. Selanjutnya, nah ini adalah kendaraan bermotor yang mewah yang dikenakan PPNBM, yaitu kapasitas silinder, konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO2, teknologi yang digunakan. Itu adalah tolak ukur kendaraan tersebut dimasukkan ke tergolong barang mewah atau tidak. Selain kendaraan bermotor, menurut aturan PP 61 tahun 2020, PMK nomor 96, PMK nomor 3 2021, PMK nomor 15 tahun 2023, contoh hunian mewah, balon udara, pesawat udara, kapal pesiar, dan yacht. Selanjutnya, sudah sepertinya sudah 20 menit. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.